Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nindya Pratiwi dengan NIM 1312300-245. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar hukum pidana. Kita masuk pada bagian pertama, pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur, yaitu yang pertama, melawan hukum. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, disengaja. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Dan yang ketiga, menyebabkan kerugian, yaitu perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau negara. Contohnya yaitu pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan adalah termasuk tindak pidana karena melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Baik, kita lanjut pada bagian kedua, unsur-unsur tindak pidana. Untuk lebih lanjut, terdapat 4 unsur konstitutif yang mendasari suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu yang pertama, perbuatan atau actus reus, yaitu perbuatan aktif maupun pasif yang dilakukan manusia dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, melawan hukum, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di suatu wilayah atau negara. Yang ketiga, kesalahan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau dolus atau kelalaian atau culpa. Yang keempat, keadaan batin atau mens rea. Mens rea mencerminkan kondisi mental pelaku saat melakukan perbuatan, seperti motif, tujuan, pengetahuan tentang konsekuensi perbuatannya. Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum yaitu kejahatan terhadap jiwa, contohnya seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua itu kejahatan terhadap harta benda, contohnya seperti pencurian dan penipuan. Yang ketiga yaitu kejahatan terhadap kehormatan, contohnya seperti pencemaran nama baik dan fitnah. Yang keempat, kejahatan terhadap ketertiban umum, contohnya seperti makar dan kerusuhan. Selanjutnya yaitu tindak pidana secara khusus. Yang pertama yaitu tindak pidana korupsi, contohnya Undang-Undang Tipikor. Tindak pidana pencucian uang, yaitu contohnya Undang-Undang TPPU. Yang ketiga, tindak pidana narkotika, yaitu Undang-Undang Narkotika. Yang keempat, tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme. Tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang TPPO. Baik, kita masuk pada bagian keempat, pelanggaran kearifan lokal dan tindak pidana. Kearifan lokal sebagai norma dan aturan yang hidup di masyarakat dapat memiliki kaitan dengan hukum pidana. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung pada beberapa faktor, yaitu apakah kearifan lokal tersebut dapat diakui oleh hukum. Yang pertama yaitu diakui. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adat atau tindak pidana biasa. Yang kedua, tidak diakui. Pelanggaran kearifan lokal tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selanjutnya, apakah pelanggaran kearifan lokal tersebut menimbulkan kerugian? Yang pertama, menimbulkan kerugian. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Yang kedua, menimbulkan kerugian. Pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Contohnya di beberapa daerah yaitu terdapat aturan adat yang melarang penebangan hutan secara liar. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kearifan lokal dan tindak pidana lingkungan. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.